Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian berikutnya, mari bersama-sama kita ngaji bersama-sama, belajar bersama-sama dalam rangka untuk mengevaluasi diri terhadap apa yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim maupun muslimah. Dengan penuh keyakinan, sholat pemberi solusi. Sholat pemberi solusi. Setiap manusia pasti mendapatkan nikmat. Setiap manusia pasti mendapatkan nikmat. Di balik itu, pasti juga setiap manusia ada masalah. Keduanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan juga merupakan ujian, susah juga merupakan ujian. Kadang masalah itu datang silih berganti. Kadang masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang baru. Begitulah romantika kehidupan. Yang kita harapkan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha menyaksikan dan mengabulkan doa, setiap doa hambanya. Yang kita harapkan dalam kehidupan kita sekarang ini, yang kita harapkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini sepakat semuanya. Rezeki yang datang belum habis digunakan, datang dengan rezeki yang baru yang lebih banyak. Itu semua kita pasti ingin seperti itu. Rezeki yang datang hari ini belum banyak digunakan, belum habis, datang rezeki yang lebih banyak atas kehendak dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentu semua orang menghendaki hal seperti itu, dan itulah yang kita sebut menyambut dengan senyum gelak tawa. Subhanallah. Rezeki yang datang belum habis, datang lagi rezeki yang baru. Belum habis, datang rezeki yang baru. Atas kehendak cintanya Allah, datang dari berbagai arah atas kehendaknya. Marilah kita belajar bersama-sama, sekaligus introspeksi diri dan mengevaluasi diri untuk memperbaiki bersama-sama. Untuk memperbaiki kita bersama-sama dalam rangka meningkatkan keimanan, takwa melalui kewajiban sholat. Sepertinya nasib kita ada pada sholat kita. Jika sholat kita tidak dijaga, maka pasti dunia kita akan gelisah. Kalau sholat kita tidak dijaga, maka dunia kita pasti gelisah. Jika sholat kita dijaga, jika sholat kita dijaga oleh kita, dunia kita akan tenang, akhirat kita aman, kita akan selamat,
kita akan selamat dunia akhirat dan akhirat kelak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kami sampaikan, uraian di atas, mudah-mudahan menjadi panggilan jiwa kita. Keselamatan kita itu salah satunya harus dijaga dengan sholat. Keselamatan kita ini, kesejahteraan kita hidup ini harus dijaga dengan sholat. Mudah-mudahan sholat kita mampu dijaga oleh kita bersama-sama. Mari belajar bersama-sama untuk memperbaiki, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah, diisi dengan cinta, kasih dan ridhonya, sehingga mampu kita melakukan sholat. Salah satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Fa in salahat salahalahu sa'iru amalihi. Fa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Rawahu Tabrani. Kita melalui hadis ini mudah-mudahan penuh keyakinan bahwa pertama kali yang dihisab pada hari kiamat terhadap hamba, terhadap manusia adalah sholat. Sholat inilah yang akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya pertama kali amal kita yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat dalam rangka mempertanggungjawabkan kewajiban kita kepada Allah. Sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amal pun menjadi buruk. Kalau amal sholatnya sempurna, maka sempurna semua amal kebaikan yang lain. Tapi kalau sudah sholatnya buruk, maka semua amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannah as-shalah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannah as-shalah." Pintu kunci surga adalah sholat. Miftahul jannah as-shalah. Kunci surga sholat. Maka kalau melihat dari hadis tersebut di atas, orang tidak akan mungkin masuk surga tanpa kunci. Orang tidak mungkin masuk surga tanpa kunci. Maka kunci surga sholat. Kunci surga sholat. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza hasabahu amru shalah. Idza hasabahu amru shalah." Rawahu Daud.
Ini mengandung pelajaran buat kita bersama-sama. Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mendirikan sholat. Ketika junjungan kita, junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ketika dihadapkan kepada persoalan yang membuat beliau susah, beliau sholat. Karena meyakini dengan sholat tentu akan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang kita harapkan sebagai model juga seharapan kita dapat merubah susah menjadi bahagia, itu gelisah menjadi tentram. Ya, tentu minta solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya melalui sholat. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Rawahu Abu Hurairah. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, pada Tuhannya, dia di waktu sujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka memperbanyaklah doa. Nah, melalui hadis tersebut di atas, sholat yang kita lakukan 5 waktu, termasuk sholat yang sunnah, merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling dekat kepada Allah dalam gerakan sholat di waktu dia sujud. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Quran surat Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan sabar, dengan sabar dan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Dan sabar dan sholat itu berat. Sholat itu berat. Sholat itu berat. Sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah berikan hati yang tentram. Allah mengisi hati kita dengan kasih cinta dan ridhonya, diisi dengan sebuah keikhlasan, menjadikan kita dalam melakukan sholat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita
maksud Allah memberi solusi. Salah satu yang kita lakukan sholat 5 waktu dan sholat sunnah kita amalkan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum.